Terpinggirkannya penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, merupakan fenomena yang masih terjadi di belahan dunia. Pengen kuliah? Beberapa estimasi mengatakan bahwa untuk pendidikan dasar misalnya, anak dengan disabilitas memperoleh pendidikan hanya 20%. Ketika kita bicara pada konteks pendidikan tinggi, angka tersebut jauh lebih sedikit. Karena memang hanya sedikit jumlah kampus-kampus yang mau menerima difabel. UIN itu sudah lama punya mahasiswa tunanetra, tetapi ya sejauh sampai tahun 2006 itu tekad UIN untuk melayani mereka secara maksimal belum ada. Mahasiswa difabel netra itu tidak perlu dikasihani. Yang diperlukan itu adalah memberikan mereka fasilitas yang dia butuhkan. Mereka itu cukup mandiri. Awal ide dari berdirinya Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga berawal dari sebuah kafe. Kembali kepada tahun 2004-2005, pada waktu itu saya dan dua orang teman, yaitu Ibu Endayani dan Bapak Muhrisun, sedang tugas belajar di sebuah universitas di Kanada. Gagasan ini muncul terutama karena kita melihat perbedaan yang sangat jauh antara fasilitas yang dimiliki oleh McGill University untuk mahasiswa difabel di sana dengan apa yang kita punya di UIN Sunan Kalijaga. Kita melihat di McGill itu mahasiswa difabel itu bisa dengan mudah kuliah tanpa tergantung pada orang lain karena fasilitas yang mendukung mereka tersedia. Gitu. Kami berpendapat bahwa apa yang kami lihat di sana di Kanada seharusnya juga dipraktekkan di sini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena di sini kami juga sudah lama menerima mahasiswa difabel. Dengan kesadaran adanya hak bagi penyandang disabilitas dan juga keinginan untuk memberikan support yang formal, maka kami menulis sebuah proposal singkat yang kami ajukan kepada Bapak Rektor, waktu itu adalah Bapak Amin Abdullah, di tahun 2005. Alhamdulillah, gayung bersambut, Bapak Rektor menerima dan menyetujui proposal kami. Tahun 2006, beliau memberikan sebuah kantor kecil di lantai bawah gedung Rektorat Lama waktu itu. Dan tahun 2007, Pusat Studi dan Layanan Difabel mulai secara formal memberikan support dan layanan kepada mahasiswa difabel. Pada waktu itu karena memang saya yang pertama kali pulang ke Indonesia, jadi saya yang memang harus mengorganisir relawan-relawan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga untuk mencari data langsung di lapangan. Pada waktu itu UIN Sunan Kalijaga belum memiliki data resmi berapa jumlah mahasiswa difabel dan di fakultas mana saja. Kemudian kami langsung ke fakultas-fakultas untuk mencari data tersebut. Setelah itu kami kumpulkan mereka, para mahasiswa difabel, dan kami melakukan need assessment atau melakukan wawancara kebutuhan apa saja
yang harus kami respon berkaitan dengan kebutuhan difabel untuk pembelajaran dan administrasi di kampus. Sementara di UIN sudah sejak dari dulu punya mahasiswa difabel gitu ya. Namun tidak ada satupun fasilitas yang secara khusus didesain untuk mendukung proses belajar mereka. Aksesibilitas pada proses pembelajaran misalnya, bahwa yang namanya universitas, fakultas dan jurusan harus menyediakan akomodasi ataupun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Seorang mahasiswa penyandang disabilitas misalnya, apalagi itu adalah tunanetra, tidak akan bisa mendapatkan informasi atau mengakses mata kuliah yang diberikan dosen, kecuali mata kuliah tersebut diberikan dalam proses yang bisa diakses oleh mahasiswa difabel. Berdasarkan hasil dari asesmen yang kami lakukan terhadap mahasiswa difabel, kami kemudian melakukan training untuk para dosen berkaitan dengan bagaimana strategi pembelajaran yang adaptif atau strategi pembelajaran yang diperlukan oleh mahasiswa difabel sehingga mereka bisa memahami pembelajaran dengan baik. Keberhasilan belajar dari mahasiswa penyandang disabilitas juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana Bapak Ibu dosen menyampaikan mata kuliahnya di kelas. Kalau Anda memiliki mahasiswa yang tunarungu misalnya, Bapak Ibu dosen perlu melakukan penyesuaian misalnya dengan menempatkan anak untuk di depan dan berbicara dengan menatap muka terhadap anak tersebut sehingga mahasiswa tersebut bisa membaca bibir dan mengakses apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu dosen tersebut. Upaya-upaya selanjutnya adalah kami mengusahakan agar mahasiswa difabel dapat mengakses fasilitas pendidikan di kampus, karena sebelumnya kami melihat bagaimana mahasiswa difabel yang berkebutuhan khusus sulit untuk mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Itu juga terkait dengan masalah sarana dan prasarana pembelajaran. Bagaimana seorang mahasiswa tunanetra misalnya bisa membaca ketika perpustakaan tidak memiliki buku-buku yang tercetak dalam format braille atau buku-buku yang bisa diakses melalui internet. Bagaimana seorang mahasiswa yang memakai kursi roda misalnya harus naik ke lantai 4 kalau tidak ada lift ataupun bantuan yang diberikan kepadanya. Visi PSLD untuk membangun UIN menjadi kampus yang inklusif, kemudian kami terjemahkan ke dalam aktivitas, program, dan kegiatan yang bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok besar, yaitu pendidikan, yang kedua adalah penelitian atau riset, dan yang ketiga adalah advokasi dan pembangunan kemitraan atau networking. Kegiatan di bidang pendidikan, misalnya kami mengorganisir relawan untuk mendampingi kebutuhan belajar difabel, yaitu membacakan bahan ajar, mengantarkan ke perpustakaan, dan lain sebagainya. Di sini kami juga mengharapkan bagaimana agar dosen juga memahami bahwa mahasiswa difabel juga membutuhkan pendampingan khusus untuk kebutuhan belajar mereka. Selain itu, di PSLD relawan berperan dalam hal mendampingi mahasiswa difabel untuk melakukan orientasi mobilitas, yaitu bagaimana difabel bisa mengenali lingkungan sekitar mereka di kampus. Dalam aspek pendidikan dan pembelajaran, aktivitas dan program yang kami lakukan bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa difabel. Ini kita lakukan dengan memastikan adanya aksesibilitas kampus, baik dari fisik, metode pembelajaran, maupun pada aktivitas-aktivitas akademik yang lainnya. Sementara untuk program yang terkait dengan riset, sebagaimana namanya Pusat Studi dan Layanan, maka kami mencoba untuk melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan isu disabilitas, baik itu terkait dengan Islam dan disabilitas, karena kita adalah sebuah institusi yang berlandaskan kepada Islam, kemudian disabilitas dan gender, serta isu kebijakan-kebijakan yang lainnya. Sementara pada aspek yang ketiga, yakni pada advokasi dan networking,
Yang PSLD coba lakukan adalah membangun jaringan dengan lembaga-lembaga disabilitas baik pada taraf lokal maupun nasional maupun internasional untuk melakukan kerjasama dalam rangka upaya-upaya advokasi untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas. Kami melakukan negosiasi dan juga lobby-lobby kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga agar mereka mau untuk membuat kebijakan-kebijakan atau merubah kebijakan sehingga lebih peka terhadap kepentingan difabel. Tahun 2012 kita bekerja sama dengan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk menyediakan Difabel Corner. Tujuan kita menyediakan Difabel Corner adalah menyediakan koleksi yang bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman difabel. Kita memiliki koleksi buku Braille. Selain buku Braille, kita juga punya audiobook. Audiobook itu adalah buku yang dibaca oleh orang, kemudian direkam, sehingga teman-teman difabel itu bisa mendengarkan suara dari buku itu dari bacaan yang dibaca oleh relawan, oleh orang yang memproduksi audiobook itu. Difabel Corner juga menyediakan komputer yang dilengkapi dengan teknologi JAWS. Itu adalah software yang membantu komputer untuk bicara. Komputer yang berbicara itu seperti kalau kita mengetik tombol start di Windows, misalnya komputer akan mengatakan start dan seterusnya. Jadi itu akan sangat membantu teman-teman difabel. Sedangkan sosialisasi di lingkungan luar UIN Sunan Kalijaga kami lakukan dengan cara menyelenggarakan seminar-seminar yang mengundang mahasiswa dari luar ataupun publik dari luar untuk berpartisipasi dalam seminar tersebut, sehingga mereka memiliki kepedulian dan sensitivitas terhadap difabel. The Center for Disability Studies and Services at the UIN is the first one in Indonesia, so for that reason alone, it's made a significant contribution. But it's already moved far beyond that. The idea has become a mission, the mission being to make this institution the first inclusive university in Indonesia. And at the university, the administration already is promoting that as one of the points of excellence of the institution. And beyond that, there is an even broader vision, a vision that may take 10 or 15 years, where this institution will become a model of inclusive education and will be spread to other universities in Indonesia. So it's really making a very significant contribution. Berharap bahwa para pimpinan UIN senantiasa menunjukkan komitmen untuk menciptakan UIN menjadi kampus inklusif sebagaimana misi dan visi yang kami miliki. Saya berharap supaya seluruh sivitas akademika di kampus ini memberikan fasilitas yang terbaik buat PSLD. Dan saya juga berharap supaya masyarakat bisa mengetahui kegiatan PSLD sehingga masyarakat tergerak untuk membantu. Dan ini harus kita lakukan. Saya mengharap dengan adanya PSLD, maka akan tumbuh kepedulian terhadap mahasiswa difabel, baik di lingkungan UIN maupun bagaimana agar kampus-kampus di luar UIN juga dapat memiliki kepedulian yang sama. Untuk kedepannya harapan saya sederhana saja, bahwa PSLD center kita itu hanya memfasilitasi, dan kita memfasilitasi itu harapannya tidak untuk selamanya. Artinya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan terhadap mahasiswa difabel itu pada akhirnya harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya center difabel. Dalam konteks yang lebih luas lagi, kami berharap bahwa partisipasi yang dilakukan oleh PSLD dalam
memberikan dan memenuhi hak penyandang disabilitas mampu mempengaruhi proses pembentukan masyarakat inklusif, masyarakat yang memahami perbedaan dan menghargai perbedaan semua warganya tanpa terkecuali, termasuk mahasiswa dan penyandang disabilitas pada umumnya. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PSLD. Yang kedua dengan adanya Difabel Corner. Sangat membantu bagi kami selaku penyandang difabel untuk melancarkan kegiatan aktivitas kuliah, Mbak. Melatih saya untuk komputer, Kita bisa mengakses informasi lewat internet, lewat komputer yang aksesibel untuk difabel. di bidang mobilitas juga, terus di bidang dalam segala hal yang di kampus lah. Menumbuhkan rasa empati dan rasa humanis saya kepada sesama manusia. Dilatih untuk merasakan kepekaan sosial, terus bisa juga turut membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus juga bisa belajar organisasi di dalamnya. Saya sangat merasa senang sekali karena saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman difabel. Saya sebagai seorang manusia bisa berguna untuk orang lain. Menjadi keluarga besar PSLD dan bersama-sama kita akan berjuang, berproses untuk menegakkan visi kita, menjadikan kampus UIN Sunan Kalijaga khususnya dan kampus di seluruh Indonesia inklusif. Terima kasih kepada PSLD yang telah membantu saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih PSLD, karena PSLD saya bisa belajar lebih banyak. Terima kasih telah mengajarkan saya banyak hal tentang inklusi yang pasti. Terima kasih PSLD, terima kasih UIN juga, terima kasih semuanya. Sukses buat PSLD. Sukses PSLD. Sukses buat PSLD. Kepingikannya penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, masuk pendidikan, merupakan fenomena yang masih terjadi di belahan dunia. Pengen kuliah. Beberapa estimasi mengatakan bahwa untuk pendidikan dasar misalnya, anak dengan disabilitas memperoleh pendidikan hanya 20%. Ketika kita bicara pada konteks pendidikan tinggi, angka tersebut jauh lebih sedikit. Karena memang hanya sedikit jumlah kampus-kampus yang mau menerima difabel. UI itu sudah lama punya mahasiswa tunanetra, tetapi ya sejauh sampai tahun 2006 itu tekad UI untuk melayani mereka secara maksimal belum ada. Mahasiswa difabel mitra tidak perlu dikasihani. Yang diperlukan itu adalah